Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, untuk mata kuliah Filsafat Pendidikan, kita akan bahas tentang aliran pragmatisme. Implikasi aliran filsafat pendidikan, aliran pragmatisme dalam dunia pendidikan, akan disampaikan oleh kelompok 4 yang beranggotakan Ade Laisdani, Hayatun Nisa, Mutia Hairiyah, M. Zaki Mubarak, Nur Aida Destia, Lulu Syahrina Syafrida, Puspa Dewi, Rina Fadia, dan Cynthia Kurniasari. Selamat menyimak dan menyaksikan. Pengertian aliran pragmatisme. Pragmatisme berasal dari dua kata, yaitu pragma dan isma. Pragma berasal dari bahasa Yunani yang berarti perbuatan atau tindakan, sedangkan isma merupakan cara berpikir atau suatu aliran berpikir. Dengan demikian, filsafat pragmatisme adalah filsafat yang beranggapan bahwa pikiran seseorang mengikuti tindakannya. Aliran pragmatisme pertama kali tumbuh di Amerika, sekitar awal abad 19 hingga awal abad 20. Bagi kaum pragmatis, untuk mengambil tindakan tertentu, ada dua hal penting. Yang pertama, ide atau keyakinan yang mendasari keputusan yang harus diambil untuk melakukan tindakan tertentu. Manusia mengambil keputusan yang berisi tindakan tertentu sebagai realisasi ide atau keyakinan. Yang kedua, tujuan dari tindakan itu sendiri. Tujuan merupakan hasil yang akan diperoleh atau konsekuensi praktis dari adanya tindakan. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan suatu paket tunggal dari metode bertindak yang pragmatis. Charles S. Peirce atau Charles Sanders Peirce tahun 1839 sampai 1914. Peirce mengemukakan bahwa dalam memahami kemajemukan kebenaran pernyataan, Peirce membagi kebenaran menjadi dua. Pertama adalah transcendental truth, yaitu kebenaran yang bermukim pada benda itu sendiri. Jadi, kebenaran transcendental itu maksudnya adalah kebenaran yang sudah datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya seperti manusia diciptakan ada perempuan dan laki-laki, dan sifat yang dimilikinya tersebut sudah terdapat di dalam dirinya masing-masing, baik itu sebagai laki-laki ataupun perempuan. Kedua yaitu complex truth, yaitu kebenaran dalam pernyataan. Kompleks itu contohnya adalah seperti seseorang yang melakukan uji coba penelitian dan kemudian uji cobanya tersebut dianggap berhasil dan keluarlah pernyataan. Nah, pernyataan tersebut dianggap kebenaran karena menggunakan bukti yang sudah diuji coba dan sudah diteliti. Hal inilah berarti bahwa pragmatisme Peirce berusaha mengemukakan arti sesuatu, yang mana sesuatu itu praktis jika bisa diuji dengan pengalaman dan berusaha mengungkapkan sesuatu dengan penjelasan arti bahasa dan matematika. Tokoh selanjutnya ialah William James. James mengemukakan tidak ada kebenaran mutlak yang berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri dan terlepas dari segala akal yang mengenal, melainkan yang ada hanya kebenaran-kebenaran pula. Yang dimaksud kebenaran-kebenaran pula adalah apa yang benar dalam pengalaman-pengalaman khusus yang setiap kali dapat diubah dari pengalaman berikutnya. Jika hari ini pengalaman kita salah, belum tentu pengalaman berikutnya akan salah. Bisa saja pengalaman berikutnya berubah menjadi benar. John Dewey 1859 sampai 1952. Dewey menamakan pragmatisme sebagai instrumentalisme. Dewey memberikan istilah pragmatisme dengan instrumentalism, operationalism, functionalism, dan experimentalism. Disebut demikian karena menurut aliran ini bahwa ide, gagasan, pikiran, dan intelijen merupakan alat atau instrumen untuk mengatasi kesulitan atau persoalan yang dihadapi oleh manusia. Filsafat pragmatisme yang dianut oleh John Dewey
berkembang dari filsuf sebelumnya, yaitu Charles Peirce dan William James. John Dewey banyak dikaitkan dalam aplikasi pragmatismenya, terutama untuk bidang pendidikan. Dewey mampu menguraikan berbagai filsafat pragmatisme yang dapat dibuktikan dengan teori-teori pendidikannya. John Dewey menekankan sistem belajar melalui kegiatan dan pengajaran anak secara mendalam. Hal inilah yang membuatnya dianggap sebagai pelopor pendidikan progresif di Amerika dan di negara-negara lainnya. Pandangan John Dewey pada pelajaran bertumpu pada pandangannya terhadap anak didik. Ia beranggapan bahwa anak didik memiliki kelebihan dibandingkan makhluk yang lainnya, karena memiliki akal, pikiran, dan kecerdasan. Hal inilah yang menjadikannya bekal untuk memecahkan problem-problem yang akan dihadapi oleh anak didik tersebut. Intisari model pembelajaran John Dewey adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Di sini guru hanya menjadi fasilitator, motivator, dan konselor bagi anak. Dan metode pengajaran yang dilakukan oleh John Dewey meliputi pengajaran learning by doing atau pengajaran dengan melakukannya. Yang kedua, berbasis problem solving atau penyelesaian masalah, dan interdisiplin. Pragmatisme dalam dunia pendidikan. Hakikat pendidikan menurut pragmatisme adalah menyiapkan anak didik dengan membekali seperangkat keahlian dan keterampilan teknis agar mampu hidup di dunia yang selalu berubah. Konsep pendidikan Dewey yang berlandaskan pragmatisme menilai suatu pengetahuan berdasarkan guna pengetahuan dalam masyarakat. Yang diajarkan adalah pengetahuan yang segera dapat dipakai dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Seperti yang diketahui bahwa pragmatisme merupakan paham yang memberlakukan hal secara praktis. Pragmatisme memandang bahwa pendidikan yang diselenggarakan berpusat pada peserta didik dan diupayakan agar sesuai dengan minat serta kebutuhan-kebutuhannya agar mampu mengatasi persoalan hidup secara praktis. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dalam pandangan pragmatisme mengacu pada konsep filosofis pragmatis yang diambil dari masyarakat di mana si anak hidup, di mana pendidikan berlangsung, karena pendidikan berlangsung dalam kehidupan. Tujuan pendidikan pragmatisme adalah penemuan hal-hal baru dalam hidup sosial dan pribadi. Dia bisa menemukan hal-hal baru dari di mana dia tinggal dan di mana dia mengambil pendidikan, sehingga hal tersebut yang membuat dia memiliki kemampuan pengetahuan yang tinggi. Pengembangan kurikulum dalam pragmatisme lebih ditekankan pada pendekatan psikologis peserta didik dan sosiologis masyarakat. Maksudnya adalah kurikulum yang dibuat oleh pembuat kurikulum dibuat berdasarkan bagaimana pelajaran yang nantinya akan diajarkan pada peserta didik dapat diaplikasikan dalam dunia masyarakat dan dunia kerja. Karena dengan pendidikan, maka terbentuknya pola pikir dan tingkah laku yang dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup di masa depan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa John Dewey menerapkan metode pendidikannya itu belajar sambil berbuat atau learning by doing, dan problem solving atau pemecahan masalah. Mengapa dengan metode tersebut? Karena pendidikan yang memanfaatkan aksi langsung peserta didik membuat peserta didik lebih aktif dan dapat memecahkan masalah yang ada, sehingga ia memiliki pengalaman yang bermanfaat nantinya dan sebagai bekal masa depan saat terjun ke ruang lingkup masyarakat dan karir. Metode pendidikan ajaran pragmatisme lebih mengutamakan penggunaan metode pemecahan masalah serta metode penyelidikan dan penemuan. Dalam prakteknya, metode ini membutuhkan guru yang memiliki sifat pemberi kesempatan, bersahabat, seorang pembimbing, berpengalaman, antusias, kreatif, sadar bermasyarakat, siap, siaga, sabar, bekerja sama, dan bersungguh-sungguh agar belajar berdasarkan pengalaman dapat diaplikasikan oleh siswa dan apa yang dicita-citakan dapat tercapai. Dalam pembelajaran,
peranan guru bukan menuangkan pengetahuannya kepada peserta didik. Setiap apa yang dipelajari oleh peserta didik haruslah sesuai dengan kebutuhan, minat, dan masalah pribadinya. Pragmatisme menghendaki agar peserta didik dalam menghadapi suatu permasalahan hendaknya dapat merekonstruksi lingkungan untuk memecahkan kebutuhan yang dirasakannya. Untuk membantu peserta didik, guru harus berperan menyediakan berbagai pengalaman yang akan memunculkan motivasi. Film-film, catatan-catatan, dan tamu ahli merupakan contoh-contoh aktivitas yang dirancang untuk memunculkan minat peserta didik. Kemudian membimbing peserta didik untuk merumuskan batasan masalah secara spesifik, lalu membimbing dan merencanakan tujuan-tujuan individual maupun kelompok dalam kelas guna memecahkan suatu masalah. Membantu peserta didik dalam mengumpulkan informasi berkenaan dengan masalah dan bersama-sama mengevaluasi apa yang telah dipelajari, bagaimana mereka mempelajarinya, dan informasi baru yang ditemukan oleh setiap peserta didik. Kesimpulan, aliran pragmatisme mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya benar, dengan melihat ide-ide yang menumbuhkan hasil yang bermanfaat dan bersifat praktis. Terima kasih karena telah menyaksikan dan menyimak penyampaian dari kelompok 4 mata kuliah Filsafat Pendidikan aliran pragmatisme. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.